Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan anak sekalian. Ahlan bika. Sabahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum al-yawm? Alhamdulillah ana bi khairi. Alhamdulillah antum bi khair. Tayyib. Jumpa lagi dengan Pak Puji Hartono MPD di channel YouTube Puji Bijay. Kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama kembali dalam pelajaran Al-Islam atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hanya saja kali ini kita akan masuk ke tema yang baru ya nak, yaitu tentang rukun Islam. Alhamdulillah. Yuk mari kita sama-sama kita awali pertemuan kali ini dan pembelajarannya dengan membaca asma Allah dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak sekalian, demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yuk kita mulai berdoa dulu kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam belajar, menjadikan ilmunya berkah dan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi yang baru tentang rukun Islam, alangkah baiknya jikalau Pak Guru ingin mengetes kalian nih, apakah kalian masih ingat dengan materi-materi yang sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang kalimat thayyibah atau kata-kata, ucapan-ucapan atau kalimat yang baik-baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba nih bayangin, kali ini bila mana kalian berjanji masih ingat ucap apa? Insya Allah. Betul sekali. Kalau kalian lupa dengan janji tersebut atau berbuat kesalahan tanpa disengaja, ucap apa? Astagfirullah. Pintar. Duh, yang lagi happy duduk bareng sama ayah bunda, sama kakek neneknya dan om tante, sambil ngemil lagi. Kalau lagi bahagia ucap apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi jangan bersedih ya. Yang baru saja mungkin lagi sedang kena musibah, tetap tidak boleh bersedih. Harus kuat dan tegar dan sabar. Kalau sedih ucap apa? Hasbunallah. Hasbunallah. Pintar. Oh iya, kalau kalian sedang terpana melihat sesuatu ciptaan Allah yang sangat luar biasa, kalian bilang apa? Masya Allah. Lalu kalau misalnya kalian sedang terkagum-kagum dengan ciptaan Allah, kalian ucap apa? Subhanallah. Oh iya nih, satu lagi deh. Kalau misalnya mendengar ada berita kematian dari saudara ataupun tetangga ataupun teman, kita ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo, masih ingat gak lagunya? Yuk kita ucapin dan kita nyanyikan sama-sama lagunya. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku sedih, hasbunallah. Bila terpana, Masya Allah. Bila ku kagum, Subhanallah. Bila ku takut, A'udzubillah. Bila ada kematian, Inna lillah. Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Nah, anak-anak sekalian, kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama masuk ke materi yang baru, yaitu tentang rukun Islam. Masih ingat tidak dengan sebuah lagu yang sangat fenomenal ketika kalian dulu masih duduk di bangku taman kanak-kanak? Ayo, masih ingat gak? Lagunya tentang rukun Islam. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa, siapa tidak salat dan
celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Serem. Nah, anak-anak sekalian, rukun Islam adalah 5 rukun yang wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh seseorang yang mengaku dirinya Islam atau beragama Islam. Nah, yang pertama tadi sebagaimana rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Syahadat itu apa sih? Syahadat itu adalah persaksian. Ya, benar, persaksian. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita pun bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu dikenal dengan syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Apa nak? Syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang pertama berbunyi asyhadu an la ilaha illallah. Dikenal dengan nama syahadat tauhid karena di dalamnya kita bertauhid kepada Allah. Kita bersaksi bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oleh karenanya yang patut disembah adalah Allah, yang patut kita doa, yang patut kita mintai dalam doa adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi jangan menyembah pohon ya, jangan menyembah sapi, jangan menyembah api, atau jangan pula menyembah patung atau berhala. Karena barang siapa yang mengaku dirinya adalah seorang yang Islam atau Muslim serta beriman, maka dia harus bertuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi bunyi syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dikenal dengan nama syahadat tauhid. Jadi syahadat tauhid adalah syahadat yang pertama, persaksian kita kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul, dikenal dengan nama syahadat Rasul. Kenapa? Karena di dalamnya adalah berisi tentang persaksian kita terhadap Rasul Allah. Siapakah dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bunyinya bagaimana ya syahadat Rasul yang kedua? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di dalam syahadat Rasul kita bersaksi, kita berjanji ini, dan kita yakin bahwasanya kita itu benar-benar percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana bunyinya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Jadi syahadat itu ada 2 kalimatnya, dikenal dengan nama syahadatain. Syahadat yang pertama berbunyi asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kalimat yang kedua berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah tahu perbedaannya? Benar. Kejap, alhamdulillah. Oh iya anak-anak sekalian, bila mana ada seseorang teman ataupun saudara atau tetangga atau masyarakat di sekitar kita yang ingin masuk Islam, maka ia wajib mengucap 2 kalimat syahadat yang bunyinya bagaimana ya? Masih ingat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yuk teman-teman, kita hafalkan dengan lagu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Sekali lagi ya, biar hafal kalimat syahadatnya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Yeay, alhamdulillah. Itu yang pertama. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wow, ada gempa tadi ya? Tidak, alhamdulillah tidak ada gempa. Hanya saja tadi sekilas iklan lewat. Ternyata kamera Pak Puji menangkap penampakan seekor nyamuk yang terbang, tapi lepas dari kamera ya. Ada aja nih Pak Puji. Oke, anak-anak sekalian, masih ingat, masih hafal rukun Islam yang kedua apa ya? Benar sekali. Rukun Islam yang kedua adalah salat. Salat itu ada 5 waktu yang difardukan atau yang diwajibkan dalam sehari semalam. Oh iya, siapa yang masih tahu dan ingat kira-kira 5 sholat yang wajib hukumnya dilakukan dalam sehari semalam itu apa saja ya? Dari semenjak bangun tidur namanya salat subuh. Benar. Salat subuh berapa rakaat ya? Dulu coba kakak lupa. Berapa rakaat? 2 rakaat. Benar. Lalu menjelang siang saat kita habis belajar sama teman-teman, itu salat apa namanya? Zuhur. Salat zuhur. Benar. Kalau salat zuhur berapa rakaatnya ya? 4 rakaat. 4 rakaat, betul sekali. Dimana waktu itu kalian sedang bersama-sama teman-teman tuh. Biasanya kalau di sekolah sedang aktif belajar, di sela-sela belajar menjelang siang, kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah sama teman-teman. Lalu kemudian menjelang sore, ketika sepulang dari sekolah, nama sholatnya sholat wajib apa ya? Asar, betul. Hi, suara siapa itu tadi? Sepertinya hafal nih nama-nama salat fardu. Kalau salat asar berapa rakaatnya ya? 4 rakaat. Benar, 4 rakaat. Alhamdulillah. Oh iya, ketika menjelang malam kita juga melaksanakan sholat wajib kepada Allah. Apa namanya? Sholat maghrib. Sholat maghrib, betul. Alhamdulillah. Kalau sholat maghrib 4 rakaat juga atau 2 rakaat juga ya? 3 rakaat. Ternyata 3 rakaat. Benar. Ih, keren. Masya Allah, tabarakallah. Pintar-pintar buat Pak Guru. Oh iya, satu lagi nih. Sebelum tidur ada sholat wajib juga yang kita lakukan. Apa nama sholat wajibnya? Isya. Sholat isya. Betul sekali. Sholat isya berapa rakaatnya? 4 rakaat. Benar. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu, yang mana kita lakukan dalam sehari dan semalam. Sehari semalam ada 5 waktu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berikutnya kita masuk ke ini dia. Kita masuk ke rukun Islam yang ketiga. Tapi sebelum masuk ke rukun Islam yang ketiga, Pak Guru mau tes kalian dulu nih dengan tepuk sholat ya. Siap ya? Tepuk sholat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. 4 rakaat. Siapa tadi yang baru mau bilang 5? Oke, baiklah anak-anak sekalian. Selanjutnya adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu adalah puasa. Siapa di sini yang sudah bisa puasa? Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pintar-pintar murid Pak Guru ini sudah kuat-kuat untuk berpuasa, semangat untuk berpuasa. Oh iya, siapa yang pada kesempatan bulan Ramadan yang lalu sudah kuat berpuasa full 30 hari selama sebulan? Ayo, Masya Allah, pintar, sudah pintar puasa semuanya. Oh iya, puasa adalah menahan diri dari sesuatu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa tuh. Seperti makan, minum, berhubungan suami istri, atau hal-hal lain yang membatalkan puasa. Dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau sampai mendekati azan subuh hingga menjelang azan maghrib. Ketika kita mendengar azan maghrib, maka saatlah kita diperbolehkan untuk berbuka puasa. Itu semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, buat anak-anak sekalian yang sudah pintar dan kuat berpuasa, tetap semangat, lanjutkan untuk rajin berpuasa. Terlebih lagi, boleh dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Kalau Ramadan hukumnya wajib, bila dikerjakan mendapat pahala dari Allah. Jika ditinggalkan, nanti dapat dosa. Tapi, buat kalian yang masih kecil, yang belum dewasa dan belum balik, masih diperbolehkan untuk puasa setengah hari. Namun bila mana bisa dan mampu puasa full 1 hari, insya Allah kalian lebih mulia di mata Allah atau mendapat pahala keberkahan yang lebih tinggi dibanding saudara-saudaranya yang mungkin masih belum bisa full puasa penuh. Oke anak-anak sekalian. Nah, baiklah, berikutnya kita masuk ke rukun Islam yang keempat. Apa ya rukun Islam yang keempat? Benar sekali. Apa yuk? Ragu-ragu ya. Yuk kita ingat-ingat pakai lagu. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Ayo, yang keempat tadi apa nak? Zakat, benar sekali. Rukun Islam yang keempat adalah menunaikan zakat. Bagi mereka yang merasa dirinya beragama Islam, maka wajib melakukan rukun Islam yang keempat juga, yaitu membayar zakat. Zakat itu wajib bagi seluruh umat Islam, baik yang kecil maupun yang besar, yang miskin maupun yang kaya, yang merdeka maupun yang masih dalam keadaan budak. Tapi alhamdulillah saat ini sudah tidak ada perbudakan lagi ya nak. Oh iya, alhamdulillah ayah dan bunda kalianlah yang berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah kalian. Wabil khusus kepada ayah nih sebagai kepala keluarga. Biasanya masih ingat gak waktu bulan Ramadan ayah dan bunda sudah merencanakan untuk membayar zakat, yaitu zakat dimulai boleh dibayarkan dari semenjak awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan sampai sebulanan penuh boleh. Dan lebih afdal lagi bila mana mendekati saat-saat lebaran, di saat subuh atau sebelum sholat Idul Fitri. Nah anak-anak sekalian, bila mana nanti kita membayar zakat, usahakan di saat-saat yang afdal ya sayang ya, selama bulan Ramadan atau bisa juga mendekati lebaran. Jangan sampai kita lewat dari sampai sholat Idul Fitri sudah dilaksanakan oleh para jamaah dan imamnya. Maka ketika kita membayar zakat fitrah itu lewat daripada batasnya, atau setelah sholat Idul Fitri sudah dilaksanakan oleh imam dan jamaahnya, maka dianggap zakat fitrah kita seperti sedekah biasa deh. Oke, gak mau kan? Soalnya zakat fitrah itu spesial, kewajiban dari Allah setahun sekali bagi setiap muslim. Oke nak? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, berikutnya adalah rukun Islam yang kelima. Yuk ada yang tahu apa nih rukun Islam yang kelima? Betul sekali, menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Selamat ya buat ayah bundanya, kakek dan neneknya, om dan tantenya yang sudah berangkat haji bahkan umroh. Buat kalian juga, ada yang sudah berangkat umroh ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Beruntunglah kalian diberi Allah kesempatan sudah pernah berangkat haji ataupun umroh bersama keluarganya. Masya Allah, tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama lah seperti kalian. Maka kita ucap apa kepada Allah? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan, kekuatan dan kemampuan bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh bersama keluarga. Di usia kalian yang masih muda sudah berkesempatan hadir beribadah di tanah suci Mekah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh iya, masih ingat tidak lagu tentang haji? Nah, yuk sama-sama kita nyanyikan lagunya biar kalian tambah mengetahui apa saja sih biasanya yang kita lakukan saat haji. Oke? 1, 2, 3. Saya mau ke Mekah berkeliling-liling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta aqabah. Sa'i dari Safa ke Marwah. Sekali lagi ya, sudah ingat kan? Yuk sama-sama ya. Saya mau ke Mekah berkeliling-liling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta aqabah.
sa'i dari Safa ke Marwah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi 5 rukun Islam yang perlu kita ketahui sembari kita belajar di kelas 1. Masya Allah. Oh iya, anak-anak sekalian, kembali lagi kita membahas tentang syahadat. 2 kalimat syahadat itu ternyata tidak hanya harus kita baca ketika kita mau masuk Islam. Alhamdulillah, kita semuanya terlahir dari keluarga yang sedari awal sudah muslim, sudah beriman kepada Allah dan melaksanakan rukun Islam yang 5. Alhamdulillah, setidaknya lebih mudah bagi kita untuk beradaptasi. Tapi bagi saudara-saudara kita yang lahir di tengah-tengah keluarga yang bukan Islam, ataupun di tengah-tengah keluarga yang mayoritas mereka beragama non-muslim, maka ketika mereka mendapat hidayah dari Allah, mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu sebagai bentuk persaksian mereka terhadap kaum muslimin yang ada di sekitar, bahwasanya mereka sudah percaya kepada Allah dan percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan rasul, percaya pada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Setelah mengucap kalimat syahadat tersebut, barulah mereka dianggap sah masuk dan bergabung bersama keluarga besar umat muslim dan muslimat. Alhamdulillah. Oh iya, selain syahadat itu diucapkan ketika baru masuk Islam, ternyata seringkali loh kita mengucapkan syahadat itu di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa-bisa kalian tidak menyadarinya. Jangan-jangan selama ini kalian mengira syahadat itu hanya dibaca waktu ketika masuk Islam saja. Ternyata tidak. Yang pertama nih ya, ketika kalian sedang sholat. Benar sekali. Ketika kalian sholat, sebenarnya kalian juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira ada yang tahu nggak kapan saat itu dilakukan? Benar, yaitu pada 2 kali kesempatan setiap kali sholat, yaitu pada saat duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Masih ingat tidak bacaan tasyahud? Di bacaan tasyahud, nah kita akan membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan ketika kita berada di rakaat kedua saat sholat zuhur, atau saat sholat asar, atau saat sholat isya. Karena kan di sholat zuhur, asar, dan isya ada 4 rakaat. Jadi ketika berada di rakaat keduanya, kita membaca tasyahud awal seperti tadi. Nah, kesempatan yang kedua ketika sholat juga kita baca saat kita duduk tasyahud akhir tuh, sebelum kita ngucapin salam. Pernah ingat kan? Sudah sadar kan? Iya ya tuh. Gimana bacaannya tasyahud akhir? Sama seperti bacaan tasyahud awal, hanya saja ada tambahan di belakangnya sholawat kepada Nabi. Oke, kita coba apalkan ya bacaan tasyahud akhir. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu ditutup dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Baru kita tutup dengan salam salatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi kesempatan kedua ketika kita mengucapkan syahadat. Yang pertama, syahadat diucapkan ketika kita baru masuk Islam. Yang kedua, kita mengucapkan syahadat di saat kita sedang sholat, yaitu di 2 kali kesempatan. Yaitu kesempatan pertama saat tasyahud awal, kesempatan keduanya yaitu pada saat tasyahud akhir.
Masih ingat kan? Nah, alhamdulillah baru sadar ya. Iya, ternyata selama ini kita mengucapkan kalimat syahadat berkali-kali selama ketika sholat. Betul. Lalu yang ketiga, ternyata kita juga mengucapkan kalimat syahadat ketika kita sedang mengumandangkan azan. Begitu pula ketika qomat. Coba kalian perhatikan. Bila mana teman kalian atau takmir masjid atau kaum atau ustadz yang mengumandangkan azan. Coba perhatikan kalimat azannya. Ingat, azan dengan iqamah bacaannya hampir mirip. Kalau azan ciri khasnya kalimatnya dibaca dua kali. Kalau iqamah dibaca sekali. Azan biasanya dikumandangkan untuk menandakan bahwasannya waktu sholat telah tiba. Oke. Dan memanggil serta menyeru kaum muslimin untuk segera beranjak ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Kalau iqamah adalah seruan atau panggilan yang menandakan sholat fardunya sudah mau dilaksanakan dan akan dipimpin oleh imam. Nah, oke, coba nih, masih ingat dengan bacaan azan? Yuk kita coba ingat-ingat kembali. Ada loh kalimat syahadatnya. Perhatikan baik-baik ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada kan? Ada. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kan bacaan syahadatnya? Iya ada. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ternyata selama ini ketika kita mengumandangkan azan, kita juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena di dalam azan juga ada dua kalimat syahadat. Lalu kesempatan yang kedua adalah ketika iqamah. Masih ingat bacaan iqamah? Ketika sholat sudah mau dipimpin oleh imam, maka salah satu teman kalian diminta untuk oleh bapak ibu guru mengumandangkan iqamah. Ayo nak silakan qomat. Nah kalau qomat bacaannya setiap lafal dibaca satu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masih ingat kan? Iya, berarti kesempatan yang ketiga ketika kita mengucapkan syahadat itu kita sering lakukan ketika mengumandangkan azan atau mengumandangkan iqamah. Terus apalagi yang keempat? Ternyata kita juga mengucapkan dua kalimat syahadat pada kesempatan yang keempat, yaitu coba ingat-ingat saat kalian mau sholat. Coba ingat-ingat, kalau mau sholat kita ngapain dulu tuh? Bersuci, benar. Bersucinya menggunakan media air disebut dengan apa? Berwudu, benar. Ketika kalian berwudu, setelah berwudu selesai, kalian akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena bacaan doa setelah wudu adalah bacaan syahadat. Masih ingat rukun-rukun wudu? Coba kita nyanyikan dalam tepuk. Tepuk, tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki, lalu doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Itulah dia bacaan setelah wudu. Bisa juga ditambahkan dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Alhamdulillah. Jadi ternyata kita membaca syahadat itu pada 4 kesempatan yang berbeda. Dan bisa jadi dalam sehari semalam kita bisa berulang kali mengucapkan kalimat syahadat tersebut tanpa kita sadari. Masya Allah. Dengan hal tersebut itu semakin menambah dan memperbarui keimanan kita kepada Allah. Semakin kuat dan semakin kuat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menguatkan keimanan kita. Insya Allah. Yuk kita hafalin sekali lagi rukun-rukun wudu dan gerakannya ya.
tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Sudah cukup sampai di situ. Boleh juga ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi pembelajaran kita pengenalan tentang rukun Islam. Wow, ketiup angin lagi. Sepertinya ada nyamuk yang melesat kuat sekali anak-anak sekalian, sampai-sampai menyenggol kamera Pak Puji. Ada-ada saja ya Pak Puji. Oke anak-anak sekalian, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang rukun Islam. Kayaknya dari tadi Pak Puji belajar bareng sama kalian kayak didampingi sama seseorang ya. Ada yang tahu nggak kira-kira itu suara siapa yang dari tadi ya? Siapa yang tahu? Iya benar, itu adalah suara Kakak Lutfa. Ayo kita panggil yuk. Mana sih Kakak Lutfa nih? Kakak Lutfa, Kakak Lutfa. Oh Kakak Lutfa, mana ya? Ternyata di sini. Ini dia adik-adik sekalian. Ada Kakak Lutfa ternyata di sini. Kakak Lutfa, yuk kita bantu adik-adik sekalian untuk menghafalkan kembali rukun Islam. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak salat dar celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat oleh Allah dilaknat. Serem, jangan sampai ya adik-adik sekalian dilaknat oleh Allah. Alhamdulillah. Baik. Oh ya, satu lagi nih, biar makin ingat dengan 2 kalimat syahadat, kita tambahin lagi lagunya ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Sekali lagi yuk Kak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Oke anak-anak sekalian, terima kasih sudah belajar bareng dengan Pak Pujiartono dan Kakak Lutfa. Mudah-mudahan kalian diberi Allah dengan kesempatan, kekuatan, dan kemampuan untuk bisa belajar dengan semangat, dalam keadaan sehat, dan dimudahkan Allah dalam belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Jangan lupa makan makanan bergizi. Jangan lupa tunaikan ibadah sholatnya tepat waktu loh ya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa berwudu juga. Ingatkan rukun wudunya. Yuk, tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Bisa dong. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kita hari pertemuan dan pelajaran kita dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari dengan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian dalam belajar, menjadikan ilmunya berkah, dan semoga ikhtiar maksimalnya diterima dan ijabah oleh Allah Subhanahu dengan keberkahan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Oh iya, makasih banget ya yang sudah like, comment, dan subscribe. Masya Allah, tabarakallah. Pak Puji kebanjiran like nih, dan komen serta
pesan yang masuk juga sangat-sangat positif. Terima kasih atas support dan dukungannya ayah dan bunda dalam mendampingi ananda sekalian. Makasih buat anak-anak sekalian yang sudah like. Masya Allah banyak sekali jempol-jempol yang masuk ke Pak Guru. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Pak Puji Anton MPD di SD Muhammadiyah Samarinda ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi silaturahim kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ilaliku anak-anak sekalian. Sampai jumpa. Ilaliko sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi